Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Muhammad Akbori, NIM D1181014 untuk UTS Oceanografi. Soal pertama, pengaruh laut terhadap suhu udara di daratan pada musim dingin. Nah, pada daerah subtropis itu, laut membuat musim dingin tidak terlalu dingin dan sebaliknya musim panas tidak terlalu panas. Kenapa? Karena air laut itu penyimpan panas yang baik sehingga daerah yang terdapat banyak laut atau pesisir akan terasa lebih hangat. Tidak seperti daratan yang bereaksi cepat, yang dimana dia akan cepat panas tapi juga cepat dingin saat tidak ada insolation, saat tidak ada sinar matahari, tidak ada radiasi panas. Nah, panas yang berpindah dari laut ke darat ini mempunyai pengaruh besar terhadap iklim pantai. Contohnya di mana? Contohnya di daerah antara Victoria dan Winnipeg. Ini, nah, terdapat perbedaan suhu yang besar terjadi di daerah di Victoria, pantai barat Kanada dengan Winnipeg yang terletak di tengah-tengah daratan. Suhu maksimum rata-rata setiap tahun di bulan Januarinya 35,6 derajat Fahrenheit di Victoria. Sedangkan di Winnipeg itu suhunya minus 8,1 derajat Fahrenheit. Artinya kan ini saat musim dingin, daerah Victoria yang merupakan daerah pantai pesisir, saat musim dingin dia cenderung lebih hangat dibandingkan di Winnipeg yang berada di tengah-tengah daratan Amerika Utara. Kemudian grafik gitu ya, kedalaman dengan itu. Nah, kecepatan dengan arus kita buat di Excel saja. Nah, mohon maaf ini kayaknya error, nggak bisa dibuatin. Jadi kita analisa saja dari tabel. Jadi gini biasanya, kenapa lagi nih? Coba ya. Jadi ini kecepatan arus itu berpengaruh dengan kedalaman. Nanti grafiknya itu dia turun. Jadi artinya semakin dalam lautnya, kecepatan arusnya akan semakin berkurang. Bisa dilihat saat dia di kedalaman 1,1, dia kecepatan arusnya sampai ke 1,6 meter per second. Sedangkan ketika dia udah di kedalaman 2 meter, dia kecepatannya udah cuma 0,4 meter per second. Kembali lagi. Nah, kenapa air baku yang digunakan warga Pontianak untuk kegiatan MCK menjadi asin? Ini biasanya terjadi saat kemarau. Sungai Kapuas kan sumber utama air bersih di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat di Pontianak. Nah, selain Sungai Kapuas kan ada juga Sungai Landak ya. Sungai Kapuas itu mengalami pasang surut. Jadi ketika kemarau kan, ketika pasang, air lautnya tuh masuk dan air di hulu tidak cukup. Jadi dia mengalami intrusi sehingga air yang dialirkan oleh PDAM itu jadi asin rasanya. Karena intrusi ini kan dia air lautnya menyerap ke pori-pori air tanah. Itulah kenapa air baku yang digunakan warga Pontianak pada saat kemarau itu cenderung asin. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.